lebih besar. Baik, sekarang saya di sini bersama dengan Bapak Madin Siriksa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Kami Jaya Sejahtera. Terima kasih sebelumnya Pak sudah memberikan kesempatan untuk wawancara koperasi ini. Jadi maksud dan tujuan saya di sini itu untuk menanyakan sedikit tentang koperasi Kami Jaya Sejahtera ini. Jadi koperasi Kami Jaya Sejahtera ini berlokasi di Jalan Pulau Mayo, Gang Cemara nomor 12 Bedungan, betul ya Pak? Betul. Jadi mungkin di sini bisa dijelaskan sedikit sejarah berdirinya koperasi, mungkin dari tahun berdirinya atau apa? Baik, terima kasih ya sudah memilih Koperasi Kami Jaya Sejahtera sebagai sampel narasumber ya untuk bicara soal koperasi ya. Koperasi Kami Jaya Sejahtera berdiri tahun 2013. Ya, itu diawali dari itikat baik kita untuk ingin ya saling membantu sebenarnya, ingin saling membantu. Jadi kita punya banyak teman yang berkekurangan atau ada yang punya uang juga, itu kita kumpulin. Nah, jadi buat bisa membantu teman kita yang butuh. Jadi ada yang punya uang nyimpen, yang butuh minjam. Itu konsep awal berpikirnya kita membuat koperasi. Jadi Koperasi Kami Jaya Sejahtera berdiri bukan karena kelompok keluarga, bukan karena kelompok komunitas tertentu, tetapi adalah kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama. Itu yang kita kumpulin. Itu tahun 2013. Sekitar 10 tahun berarti ya Pak? Sudah lebih. Sudah tahun ke-10 memang. Sudah tahun ke-10 sekarang ini. Ya, kalau ratnya tahun ke-9. Ya, gitu ya. Awalnya jadi saya yang berinisiatif membuat proposal, kita kirim ke teman-teman, lalu teman-temannya kita kumpulkan, kita berikan sosialisasi, ya berikan penyuluhan dulu. Nah, setelah mereka diberikan penyuluhan tentang perkoperasian, baru kita ajak untuk membentuk koperasi. Ya, kami deklarasikan pembentukan koperasi tahun 2013 itu dengan 76 anggota. Nah, jadi itu mendirikan koperasi bukan dengan 6 orang, bukan kayak gitu membuat koperasi ya. Jadi kita dengan banyak orang. Nah, setelah itu koperasi saya jalankan selama setahun sebelum berbadan hukum. Nah, sebelum berbadan hukum. Jadi kami dapat badan hukum tahun 2014. Itu baru dapat badan hukum. Nah, jadi begitu konsep mendirikan koperasi, tidak seperti membuat perusahaan gitu, jadi langsung buat akte pendirian, enggak kayak gitu. Jadi kita jalankan dulu, ada prosesnya. Artinya layak nggak koperasi ini berjalan. Nah, jadi kalau sudah layak baru diberikan badan hukum. Itu yang waktu tahun itu. Nggak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin ada perubahan sedikit kali ya. Ya baik. Ya, itu. Jadi mungkin koperasi ini melayani apa saja Pak? Ya, sementara memang kalau badan hukum kami kan keluarnya Koperasi Serba Usaha. Sebenarnya kan banyak usaha yang bisa kita bikin. Nah, tetapi kami ini masih fokus di simpan pinjam, karena itu yang masih paling dibutuhkan oleh anggota. Nah, di dalam simpan pinjam itu kami memberikan peluang buat anggota untuk yang ingin memiliki usaha apapun itu bentuknya, silakan datang ke koperasi, dipresentasikan di koperasi. Kalau memang cocok untuk kita biayai, nanti kita biayai, nanti usahanya kita bina dari sini. Nah, itu belum muncul sampai tahun sekarang ini belum muncul. Kita sudah berikan ruang dan waktunya buat untuk itu, tapi mereka belum muncul. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa aset yang dimiliki koperasi saat ini Pak? Ya, ini asetnya kalau berdasarkan data ya, data jadi biar kita tidak salah ngomong. Ini data kita dari tahun 2013 ini datanya ada, namanya daftar keanggotaan koperasi nih seperti ini. Ya, tahun 2022 aset kita 8,5 miliar. Ya, 8,5 miliar sekian lah. Ya. Nah, lalu apa jumlah anggota ya? Jumlah anggota kelihatan di sini. Jumlah anggota 422. 422. Ya, jumlah pegawai 8. Ya, di sini lengkap nih datanya. Nanti bisa dibaca di sini ya. Berarti untuk kaum milenial tuh berapa anggotanya Pak? Nah, ini mohon maaf ini. Jadi saya belum bisa memberikan data yang real ya tentang
berapa kelompok umur ya? Oh, Kelompok umur yang disebut milenial mungkin di bawah umur berapa? Kalau milenial di bawah umur di berapa? bawah umur Nah, sekitar berapa 20 ke bawah ya. Jadi 20 maksimal, di bawah itu artinya di bawah 20 tahun ada berapa di sini gitu ya. Iya betul. Rasanya nggak ada, mohon maaf ya. Mohon Iya. maaf rasanya nggak ada rasanya ya, nanti kita bisa cek lagi. Karena kebanyakan di sini yang sudah meminjam ya, meminjam atau menyimpan pasti umurnya di antara 20, 20 paling kan. kecil tuh kayaknya 20. Ya, paling muda 20. Ya, nggak ada yang lebih muda dari itu Oh rasanya. iya. Gitu ya. Umumnya kan mereka yang sudah bekerja. Oh iya. Nah, sudah bekerja, hampir tidak bersekolah, artinya tidak bersekolah, jadi mereka sudah bekerja, baru berani minjem, gitu. Makanya 20 ke atas biasanya di sini. Ya. Baik. Oke. Nah, sekarang kan zamannya sudah modern nih Pak. Apakah koperasi ini sudah melakukan digitalisasi? Ya, saya mesti jawab masalah digitalisasi ini kan tentang bagaimana koperasi itu melayani anggota mungkin secara online kayak gitu ya, maksudnya betul. digital itu kan. Gitu. Data bisa dilihat secara online, Ya, betul. itu maksudnya digital kan. Ya. Ya, di sini belum digital 100% ya. Walaupun kita sudah terapkan dari awal kok. Kita berbasis memang komunikasi kita kebanyakan termasuk cara transaksi kita kebanyakan sudah by online. Contoh ya, orang bayar angsuran lewat transfer bank. Kemudian informasi lewat WA. Jarang datang ke sini, coba lihat ada nggak rame di sini kan nggak rame kan. Jadi mereka sudah komunikasinya memang sudah lewat handphone, termasuk cara transaksinya sudah kebanyakan lewat handphone. Mengajukan pinjaman pun mereka lewat handphone. Nah, kalau itu yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah online, kami sudah lakukan online berarti kan. Itu sudah ya Pak? Ya, tapi secara aplikasi, Aplikasi. aplikasi kami belum. Belum. Artinya orang bisa login, lalu lihat data di handphone, nah itu belum. Belum ya. Kalau aplikasi manual sudah. Jadi mereka tinggal WA, mau nanya contohnya, saya berapa punya tabungan, tanya di WA, nanti dijawab di WA. Nah, seperti itu konsepnya ya. Jadi kita belum sampai sejauh itu. Kenapa begitu? Karena pertimbangannya adalah dari sisi biaya juga. Ya, jadi bagaimana kita mengadakan sesuatu dengan biaya yang tinggi, tetapi benefitnya belum ketemu. Takutnya kan rugi malah, gitu ya. Di situ pertimbangannya. Ya, tapi soal kesiapan kami siap, menuju ke digital itu kami siap. Ya, dengan saya. Jadi begitu ya. Nah, selama Bapak memimpin di koperasi ini pasti kan ada kesulitan atau kendala yang dihadapi selama menjalani koperasi ini. Kira-kira apa itu kendalanya atau kesulitannya Pak? Kesulitan yang menurut saya nih ya, menurut saya karena saya melihatnya dari yang paling berat itu adalah karakter orang itu ya. Jadi anggota kita itu kan umum sifatnya, kita bukan dari kelompok keluarga atau kelompok Banjar gitu ya. Nah, kita karakter orang itu mesti butuh waktu untuk kita bisa membaca. Nah, kadang-kadang kita memberikan pinjaman baik-baik, tahu-tahunya mereka nggak bagus bayarnya. Itu aja kesulitannya. Macet sih belum, agak sulit lah di situ. Jadi kesulitan saya di situ. Jadi untuk bisa menganggap koperasi ini baik-baik saja ya tidak mudah juga, gitu ya. Kesulitannya di karakter. Di karakter. Jadi kesulitannya itu di karakter. Di karakter orang ya. Baik, jadi itulah beberapa hal mengenai koperasi Kami Jaya Sejahtera. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga koperasi Kami Jaya Sejahtera semakin lancar, semoga semakin sukses. Ya, saya mengajak ya kaum milenial ya, mulai atau ya. ada kata-kata buat kaum milenial untuk bergabung ke koperasi Pak? Ya, kaum milenial agar melirik koperasi tidak seperti dulu ya. Nah, jadi koperasi bukan lagi seperti dulu. Koperasi modern adalah koperasi yang memang sudah siap menerima kaum milenial. Tinggal kaum milenialnya mau masuk atau tidak, itu aja ya. Ya. Baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Baik, di sini saya bersama pegawai di Koperasi Kami Jaya Sejahtera bersama Bapak Ketut Murdano dan Bapak Gede Sumarto. Di sini saya ingin bertanya sedikit, boleh Pak? Boleh. Selama menjadi pegawai di sini, bagaimana kesan dan pesannya? Pertama, saya kenalkan dulu seperti tadi bilang, saya nama Ketut Murdano, pegawai di sini.
kesan saya sangat berguna sekali. Selama ini saya bekerja memang banyak sekali ya saya punya pekerjaan di tempat lain. Yang paling mengesankan memang di koperasi, di keuangan ya, di pengelola keuangan. Nah, itu kesan saya sangat bagus sekali. Sampai juga belajar di dalam bidang keuangan dan perkreditan. Dulunya kita nggak tahu menjadi tahu ya. Terus pesannya ya marilah kita berkooperasi melalui Koperasi Kami Jaya ya. Pesannya silakan sebagai masyarakat umum untuk meminjam untuk UKM mikro yang kecil silakan melalui koperasi, lebih bagus itu ya. Itu pesannya ya. Bapak Gede Sumarta ada pesan dan pesan mungkin? Kalau saya pribadi kan berdasarkan pengalaman, kalau dulu kan di pioneer ya. Iya. Kalau pioneer itu kan berbeda dengan koperasi. Kalau koperasi itu kan kekeluargaan, artinya di mana asas keluarga itu yang didapatkan dulu. Disinilah bedanya, uniknya cara menagih di koperasi sama di pioneer itu. Karena di koperasi itu bagaimanapun juga semua adalah anggota, kembali ke anggota semua, artinya mengedepankan asas keluarga itu. Itu aja sih bedanya, cuman menambah, artinya dulu kan saya di finance, sekarang di koperasi, artinya lebih menambah wawasan. Kalau pesannya ya kedepannya dimanapun kalau bisa sih anak muda itu dari ikutlah berkooperasi, karena itu kedepannya kan sangat berguna sekali bagi kita semua sekali. Ya itu aja sih. Jadi sekian kesan dan pesan dari Bapak Pegawai Koperasi ini. Sekian dan terima kasih.